Tuhan Yesus beberapa kali datang ke saya, tapi saya membiarkan gitu aja Tuhan Yesus. Dan saya juga tetap dengan kehidupan saya yang mabuk tiap hari. Tuhan terus aja, Tuhan datang terus ke saya. Akhirnya saya mencari tahu siapa sih Tuhan ini gitu kan. Dan juga sampailah saya di titik di mana saya mau bunuh diri karena saya sudah nggak kuat dengan hidup saya sudah hancur, hidup saya sudah rusak. Sampai kapan begini terus gitu? Saya juga nggak dapat kebahagiaan. Tuhan kok begini gitu. Akhirnya dari remaja itu sampai saya menikah saya nggak bertuhan. Dan pada suatu malam saya coba mengakhiri hidup saya. Saya udah siapkan pisau buat menghujam perut saya. Saat saya begini, Tuhan Yesus seolah-olah dia ngomong sama saya. Dan akhirnya di situ Tuhan Yesus berasa ngomong seperti ini. Jangan lakukan itu. Aku menyayangimu, aku mengasihimu gitu. Saya kaget, saya dengar suara seperti itu, saya noleh nggak ada siapa-siapa. Akhirnya di situ saya menjerit, saya mulai lebih-lebih lagi untuk cari tahu siapa sih Tuhan Yesus ini. Pada satu titik saya ini yang namanya saya ateis, saya nggak bertuhan waktu itu. Saya sampailah di satu titik saya bilang sama Tuhan, saya tantang Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Engkau, Tuhan, memang Tuhan, tunjukkan sama aku. Engkau itu tidak ada, Tuhan. Engkau hanya halusinasi. Halusinasi saya, halusinasi juga semua orang Kristen, gitu kan saya. Kalau Engkau memang ada, Tuhan, tunjukkan padaku. Aku tahu Engkau itu tidak ada, Tuhan. Itu jam 10 pagi saya bilang gitu sama Tuhan. Dan di hari yang sama, jam setengah 7 malam, tiba-tiba saat saya di kamar sendiri, Tuhan datang lagi ke saya. Tuhan datang lagi ke saya seolah menunjukkan, ini loh nak, ini aku Tuhanmu gitu. Saya ngerasa ada sinar putih gitu, bercahaya. Dan di situ saya nangis sejadi-jadinya. Ya, salam puji nama Tuhan. Jumpa lagi bersama saya di channel Matius Teva, sahabat Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kami akan membagikan sebuah kesaksian dari seorang ateis yang dimana ia tidak percaya bahwa adanya Tuhan. Namun puji Tuhan, dengan kejadian yang sudah kita dengarkan di cuplikan videonya tadi, ia telah mengalami akan mujizat Tuhan, dan pada akhirnya ia percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan ia adalah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat umat manusia. Ya sahabat Tuhan, penasaran dengan kesaksian selengkapnya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Mula saya mengenal Tuhan Yesus, itu dari mulai saya remaja. Cuma saya kan tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus kan. Jadi saya biarkan begitu aja. Dari itu berawal dari saya ketabrak sepeda. Itu pertama kali Tuhan Yesus datang ke saya. Itu saya posisi waktu itu masih dibilang anak-anak lah ya, kalau nggak salah itu kelas 5 SD apa kelas 6 SD gitu. Saya ditabrak sepeda, katanya saya sudah meninggal. Lidah saya sudah menjulur. Begitu mayat saya mau dibawa pulang, mau diangkat, dan di situ tangan saya bergerak. Kata orang tua saya. Dan di saat saya mengalami kematian itu, saya merasa saya didatangi sosok putih yang itu saya nggak bisa lihat karena dia bercahaya gitu. Dan saya dibawa ke kayak suatu bukit gitu yang bagus sekali dan itu putih. Dan di situ suara yang saya dengar itu tempatnya Tuhan gitu. Tapi saya abaikan begitu saja karena saya juga kan masih anak-anak juga gitu. Dan seiring berjalannya waktu, saya juga kan
Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya ini terlahir dari keluarga Muslim ya. Dan waktu itu juga setelah saya sembuh, saya tetap ngaji. Tapi entah gimana saya itu merasa nggak dapat yang saya cari gitu. Dan orang tua saya juga nyuruh saya sholat. Saya memang ngambil mukena buat sholat. Tapi nyampe di tempat sholat saya cuma tutup pintu, saya duduk aja. Saya nggak sholat gitu. Karena saya ngerasa saya kok nggak dapet ya gitu. Dan pengajarannya kok nggak nyantol di hati saya gitu. Dan singkat cerita, saya remaja, hidup saya karena orang tua saya sibuk semua dua-duanya kan. Saya broken home, saya ngerasa kesepian, saya sering berontak sama orang tua, saya minta kasih sayang sama orang tua gitu. Saya tahu orang tua saya dua-duanya sibuk kerja, itu semua demi saya. Tapi namanya saya anak remaja, saya kan pengen disayang sama orang tua kayak gitu. Karena saya nggak merasa mendapat itu, saya larinya ke narkoba, minum-minum terus, tiap hari minum-minum terus. Dan di situ hidup saya sudah buruk dan buruk sekali. Akhirnya saya, singkat cerita, saya kenal sama seorang laki-laki, beliau juga Muslim, dan kita kenal kira-kira belum 2 minggu kenal, udah memutuskan menikah. Waktu itu setelah saya menikah, saya bilang sama mantan suami saya, kalau saya lebih nyaman di Kristen, karena serentan berjalannya waktu saya baca teratap kayak gitu. Saya, siapa sih Tuhan Yesus ini gitu kan? Dan saya terima Tuhan Yesus benar-benar tidak ada yang menginjili saya, tidak ada yang membimbing saya, tidak ada yang mengenalkan Tuhan Yesus ke saya. Jadi saya cari tahu sendiri. Saat saya bilang sama mantan suami saya nggak setuju gitu. Dan juga saya juga nggak terima pengajaran di agama saya, kalau laki-laki boleh menikahi lebih dari satu perempuan. Karena di keluarga saya ada beberapa yang menganut poligami gitu, dan saya melihat sendiri pertengkaran demi pertengkaran. Nah, apa ini yang namanya rumah tangga gitu, jadi udah bertentangan dengan saya. Dan saya mulai cari tahu dalam kekristenan itu bagaimana gitu kan. Dan di situ biarpun saya udah menikah juga, suami juga latar belakangnya sama saya juga. Dia suka minum juga, suka narkoba juga gitu. Akhirnya amburadul lah hidup saya. Dan Tuhan Yesus beberapa kali datang ke saya, tapi saya membiarkan gitu aja Tuhan Yesus. Dan saya juga tetap dengan kehidupan saya yang mabuk tiap hari. Saya sampai terkenal di kampung saya. Sampai terkenal saya ini perempuan pemabuk, karena memang tiap hari saya mabuk dan mabuk terus. Tiada hari tanpa saya mabuk. Di mana di situ ada pesta minum-minuman, dan saya datang, dan itu pun saya sampai jarang pulang gitu. Dan pada saat itu Tuhan datang terus ke saya. Akhirnya saya mencari tahu siapa sih Tuhan ini gitu kan. Dan juga sampailah saya di titik di mana saya mau bunuh diri, karena saya sudah nggak kuat dengan hidup saya sudah hancur, hidup saya sudah rusak. Sampai kapan begini terus gitu? Saya juga nggak dapat kebahagiaan. Memang orang tua saya orang tua yang bukan yang kesulitan ekonomi, bukan gitu. Tapi saya tidak dapat kebahagiaan, saya tidak ada damai sejahtera gitu. Jadi seolah-olah saya senyum saya palsu gitu. Tuhan kok begini gitu. Akhirnya dari remaja itu sampai saya menikah saya nggak bertuhan.
Dan pada suatu malam saya coba mengakhiri hidup saya. Saya udah siapkan pisau buat menghujam perut saya. Saat saya begini, Tuhan Yesus seolah-olah dia ngomong sama saya. Dan akhirnya di situ Tuhan Yesus berasa ngomong seperti ini. Jangan lakukan itu. Aku menyayangimu, aku mengasihimu gitu. Saya kaget, saya dengar suara seperti itu, saya noleh nggak ada siapa-siapa. Akhirnya di situ saya menjerit, saya mulai lebih-lebih lagi untuk cari tahu siapa sih Tuhan Yesus ini, gitu kan. Akhirnya saya mulai baca-baca Alkitab dan tahu sendiri kan kehidupan para narkoba itu seperti apa. Ya seks bebas semuanya sudah dilakukan. Hal yang paling buruk yang apa sih yang nggak pernah saya lakukan, semua saya lakukan gitu. Akhirnya ketemulah saya sama satu firman Tuhan yang di situ Efesus 1 ayat 7. Tuhan sudah menebus saya dengan darahnya gitu kan. Jadi saya yang udah seburuk ini, Tuhan masih mengasihi saya, masih menebus saya, masih menebus dosa-dosa saya dengan darahnya gitu kan. Tapi saya tidak serta-merta saya percaya gitu kan. Karena tahu sendiri keyakinan saya kan memang dari kecil memang udah muslim gitu. Saya nggak serta-merta percaya sama Tuhan Yesus gitu. Akhirnya sampailah pada satu titik saya ini yang namanya saya ateis, saya nggak bertuhan waktu itu. Saya sampailah di satu titik, saya bilang sama Tuhan, saya tantang Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Engkau Tuhan, memang Tuhan, tunjukkan sama aku. Engkau itu tidak ada Tuhan. Engkau hanya halusinasi. Halusinasi saya, halusinasi juga semua orang Kristen gitu kan saya. Kalau Engkau memang ada Tuhan, tunjukkan padaku. Aku tahu Engkau itu tidak ada Tuhan. Itu jam 10 pagi saya bilang gitu sama Tuhan. Dan di hari yang sama, jam setengah 7 malam, tiba-tiba saat saya di kamar sendiri, Tuhan datang lagi ke saya. Tuhan datang lagi ke saya seolah menunjukkan, ini loh nak, ini aku Tuhanmu gitu. Saya ngerasa ada sinar putih gitu, bercahaya. Dan di situ saya nangis sejadi-jadinya. Oke Tuhan, gitu. Tuhan. Tapi saya juga waktu itu nggak serta-merta juga. Saya terima Tuhan Yesus gitu. Waktu sebelum itu saya sempat sakit, masuk rumah sakit, dan di situ dokter dan saya nggak sadar, dan dokter kata keluarga saya, dokter sudah memvonis saya sudah tidak akan bisa sadar lagi. Dokter sudah angkat tangan gitu. Biarpun masih cuma hidup saya cuma tergantung mujizat Tuhan. Dokternya bilang seperti itu. Hidup saya biarpun nanti saya bisa sadar, saya akan tuli dan buta gitu kan. Dan satu hari itu saya habis infus antara 7, kalau nggak 7, 8. Begitu terus setiap hari. Akhirnya papa saya memutuskan untuk memindahkan saya ke rumah sakit yang lebih besar, tapi sebelum pemindahan saya sadar. Dan di situ saya sadar, saya nggak ingat siapa diri saya kan. Baru selang beberapa jam baru saya ingat gitu siapa diri saya. Dan di saat nggak sadar itulah Tuhan Yesus juga menemui saya. Saya merasa dibawa ke tempat yang bangunannya indah sekali. Bangunannya indah sekali dan itu ada beberapa bangunan. Dan Tuhan Yesus menunjukkan satu persatu bangunan itu, gitu loh. Ini loh nak, bangunan ini gitu. Tapi itu yang bangunan paling terakhir, yang paling ujung itu bangunan yang paling besar dan yang paling bagus gitu kan. Kalau engkau bisa mencapai ke situ gitu katanya Tuhan Yesus, engkau akan bersamaku gitu kata Tuhan ke saya. Tapi orang-orang yang aku bawa ke sini biasanya tidak sampai, kebanyakan tidak sampai.
belum setengahnya saja sudah menyerah gitu kan. Katanya Tuhan Yesus gitu. Dan di situ saya sadar dari koma saya sadar. Tapi saya masih belum terima Tuhan Yesus juga. Dan saat Tuhan Yesus menemui saya waktu saya mau bunuh diri itu, akhirnya saya nangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku juga tidak bisa seperti ini Tuhan. Hidupku udah hancur Tuhan. Aku udah rusak. Aku orang yang paling berdosa Tuhan. Aku sudah tidak ada masa depan. Semua hal buruk saya lakukan. Cuma membunuh aja saya tidak lakukan. Hal-hal terburuk di dunia ini semua sudah lakukan. Tuhan, oke Tuhan. Saya negosiasi lagi sama Tuhan. Terus saya bilang gini, oke Tuhan, saya akan datang ke 2 tempat ibadah Tuhan. Datang ke masjid dan datang ke gereja Tuhan. Di mana di situ saya mendapatkan damai dan hati saya bergetar, disitulah Tuhan saya. Gitu saya. Akhirnya saya datang ke masjid. Saya lihat orang-orang ngaji. Saya lihat sampai saya duduk lihat orang-orang ngaji di situ sampai lama. Saya nggak merasakan apa-apa. Akhirnya saya pulang. Oke, sekarang Tuhan, aku mau ke gereja. Gitu kan. Saya belum masuk ke pintu gereja, saya baru di halaman gereja. Saya di situ udah nangis sejadi-jadinya, saya merasakan hadirat Tuhan. Terus saya masuk ke gereja. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, disinilah memang tempatku Tuhan. Aku tidak peduli Tuhan, mau aku berdosa atau apapun Tuhan. Mau apapun yang terjadi dalam hidupku, aku nggak peduli Tuhan. Aku mau mengikut Engkau Tuhan. Aku mau jadi anakmu Tuhan. Gitu saya. Jadi saya ikut Tuhan Yesus secara sembunyi-sembunyi. Jadi di rumah biarpun saya disuruh sholat, saya tidak pernah sholat. Memang saya ambil mukena tapi saya duduk gitu. Saya merenung. Saya berpikir tentang Tuhan Yesus terus gitu kan. Akhirnya lama kelamaan juga kan nggak mungkin saya sembunyi-sembunyi terus. Tuhan mulai membuka mata saya, membuka pikiran saya gitu kan. Kalau saya ini harus total mengikut Tuhan Yesus gitu. Dan singkat cerita saya sudah tidak di rumah lagi. Dan kakak saya semuanya udah bilang saya murtad. Saya sudah berdosa dan nanti orang tua saya, khususnya papa saya yang akan menanggung dosa saya. Tapi saya bilang sama kakak saya, tidak ada orang lain yang bisa menanggung dosa orang lain kecuali orang itu sendiri gitu kan. Tapi tetap saya dibilang murtad. Dan keluarga saya, teman-teman saya nggak ada yang bisa menerima, dan mantan suami saya juga begitu, karena juga saya ada rasa kecewa juga kan saya sama mantan suami saya. Dia bilang ke saya waktu dia nyuruh saya hamil, terus tapi dia bilang begini, kamu harus hamil tapi yang lahir harus anak cowok. Kalau anak yang kamu lahirkan bukan cowok, nanti aku akan menikah lagi. Karena nggak ada penerusku kalau bukan cowok gitu kan. Di hati saya kan berpikir begini, semuanya kan Tuhan yang ngasih. Saya nggak bisa membuat jenis kelamin anak saya ini harus laki-laki gitu kan. Tapi emang benar anak saya laki-laki lahirnya. Tapi di situ hubungan saya sama suami saya sudah hancur, sudah rusak gitu. Singkat cerita saya sudah nggak di rumah lagi karena keluarga saya sudah tidak mau lagi sama saya. Di samping saya nakal juga, terus saya udah jadi pengikut Tuhan Yesus, keluarga saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya sudah tidak mau lagi sama saya. Bahkan saya pulang ke rumah pun, setelah saya pergi dari rumah, pulang ke rumah pun masih belum ada yang menerima saya. Semenjak pergi dari rumah itu, saya pergi dari satu kota ke kota lain.
Saya mencari di mana Tuhan menempatkan saya. Saya ke Jakarta, saya hidup di Jakarta, saya hidup di Ngawi, di Solo, di Jogja. Semua tempat saya sudah kunjungi. Dan sampailah saya di Bali. Dan sebelum saya sampai di Bali, saya udah bercerai sama suami saya kan tahun 2018 apa 2017 gitu. Saya berhubungan sama seorang laki-laki. Dan laki-laki itu nggak tahu kalau saya udah mengikut Tuhan Yesus, dikira saya masih Muslim gitu. Terus laki-laki setelah berhubungan selama beberapa bulan, si laki-laki ini bilang begini ke saya, kok aku meragukan agama kamu ya? Kalau aku ajak kamu ngobrol sharing tentang agama Islam, kok kamu nggak nyambung ya? Tapi saat kamu ngomong tentang kekristenan, kamu berapi-api. Sebenarnya agamamu apa sih gitu kan? Saya bilang, iya saya sudah mengikut Tuhan Yesus gitu kan saya sama laki-laki pacar saya ini kan. Terus dia bilang gini, aku mau menikahimu bulan 4, tapi kamu harus diislamkan lagi gitu kan. Ya saya cinta kan ya sama laki-laki itu, saya cinta. Akhirnya kamu puasa dulu katanya gitu ke saya. Nanti kita ke Madiun, kamu mau diislamkan lagi sama Pak Kiai saya gitu, dia bilang. It's okay lah. Saya puasa 1 hari. Berangkatlah saya dari Surabaya ke Madiun. Udah mau nyampe ke rumahnya Kiai, mungkin kira-kira 5 sampai 10 menit lagi perjalanan sudah nyampe ke rumah Pak Kiainya. Di tengah perjalanan itu saya bilang sama dia, kita balik ya, gitu kan. Kita balik ke Surabaya gitu saya. Loh ini udah mau nyampe. Enggak, di dalam perjalanan itu saya udah pergumulan. Tuhan, tunjukkan Tuhan, benar enggak ini langkah yang mau saya ambil ini? Saya mau di muslim lagi gitu kan, demi seseorang gitu kan, sedangkan itu bukan hati saya Tuhan gitu. Dan di situ Tuhan bilang tidak. Akhirnya saya minta balik, enggak jadi gitu kan. Terus saya bilang, saya tidak akan menukar Tuhan Yesus dengan apapun, dengan cinta apapun, dan dengan siapapun di dunia ini. Saya bilang gitu kan sama pacar saya. Terus pacar saya bilang, kalau begitu kita nggak bisa. Lebih baik kita putus. Baik kita putus. Gitu saya nggak akan menukar Tuhan Yesus. Gitu saya ke beliau. Ya sudah, setelah putus dari dia, Tuhan membawa saya ke Bali. Dan di Bali ini benar-benar Tuhan memproses saya yang sampai pokoknya benar-benar luar biasa proses Tuhan. Dari mulai saya di Jawa, saya dihujat, saya dikatain macam-macam, sampai ada salah satu orang yang saya kenal baik, dia sampai bilang ke saya, mana hasilmu ikut Tuhan Yesus? Katanya kamu punya Tuhan Yesus. Buktinya hidupmu sekarang terlunta-lunta kan ngikut Tuhan Yesus. Kamu melarat kan ikut Tuhan Yesus gitu. Terus saya bilang, saya tidak mencari kaya ikut Tuhan Yesus. Tapi saya ingin menebus apa yang Tuhan Yesus lakukan buat saya. Dia sudah mengorbankan dirinya, darahnya sudah tertumpah buat menyelamatkan hidup saya yang sudah berdosa. Saya bagi semua orang yang sudah buruk, yang sudah tidak layak, tapi Tuhan Yesus melayakkan saya. Yang saya sudah dihujat di mana-mana. Dihujat karena saya perempuan pemabuk, narkoba, juga seks bebas. Tapi Tuhan Yesus menyelamatkan saya, mengangkat saya. Jadi sudah sepatutnya saya memberikan hidup saya buat Tuhan Yesus gitu. Dan benar-benar di situ Tuhan Yesus memproses saya. Saya sampai jadi gelandangan dari kota ke kota. Dan saya juga nggak ada pekerjaan. Sementara hidup harus tetap berjalan. Hidup harus tetap berjalan. Saya juga tidak punya rumah. Saya ngekos. Dan juga kan harus bayar kos. Tapi di situ saya tetap berserah sama Tuhan. Saya percaya Tuhan menyertai saya gitu kan.
sampai saya istilahnya nggak bisa makan, nggak bisa bayar kos, tapi tetap saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apapun Tuhan yang terjadi dalam hidupku Tuhan, yang Kau izinkan terjadi Tuhan, aku nggak akan mundur Tuhan. Aku nggak akan mengikut Engkau Tuhan. Sudah berkali-kali Tuhan, aku diambang kematian. Bahkan aku pun sudah pernah mati Tuhan. Tapi Engkau melakukan mujizat-mujizat-Mu buat aku Tuhan. Gitu. Dan puji Tuhan juga ada ibu rohani saya yang selalu menguatkan saya. Namanya Ibu Pendeta Indri sama Pendeta Caroline. Dia terus menguatkan saya. Dia selalu bilang, teruslah kamu melayani. Gitu. Jadi saya kan memang pelayanan ke penjara, seluruh penjara di Bali. Khusus untuk narapidana narkoba. Karena dulu saya pemakai narkoba, jadi saya ingin berguna buat orang lain. Jadi saya pelayanan di penjara, di 11 penjara, untuk pecandu narkoba dan juga pengedar narkoba. Saya pelayanan terus. Saya nggak ada pekerjaan lain. Hidup saya hanya untuk melayani Tuhan. Masalah makan atau uang kos, saya udah nggak peduli. Pasti Tuhan sediakan. Yang penting saya pelayanan gitu. Sampailah saya di satu titik yang paling terendah dalam hidup saya. Dan sebelumnya itu saya sakit. Saya sakit usus buntu. Posisi saya juga nggak ada kerjaan, usus buntu butuh biaya. Saya juga nggak punya BPJS kan. Di situ saya hampir sebulan saya sakit. Dan saya bersyukur juga teman-teman di kelas Alkitab saya pada membantu saya. Tapi saya buat saya berobat, tapi saya nggak sembuh-sembuh. Sampai ada 1 bulanan saya sakit. Dan malam itu saya tidak bisa bergerak karena sakitnya luar biasa. Saya pontang-panting sendiri itu tengah malam dan saya udah ngerasa nggak kuat. Tuhan gitu, saya negosiasi terus sama Tuhan. Nggak tahu, saya udah ngerasa Tuhan itu segalanya, Tuhan itu sahabat saya, Tuhan itu bapak saya gitu. Jadi saya kayak ngobrol terus itu sama Tuhan. Tuhan, jangan ambil nyawaku sekarang ya Tuhan. Bukan karena aku belum siap Tuhan, tapi tugasku belum selesai Tuhan untuk melayani Tuhan gitu. Terus akhirnya saya pelan-pelan saya merangkak, saya duduk. Saya berdoa sama Tuhan, saya pegang perut saya yang usus buntu ini, karena usus buntu memang harus dioperasi. Kata dokternya kalau nggak dioperasi nanti bisa busuk kan. Saya berdoa sama Tuhan malam itu. Saya berdoa minta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Detik itu juga saya sembuh dari usus buntu saya. Saya sampai nggak percaya. Tuhan, bener nggak ini Tuhan? Kok aku udah nggak ngerasain apa-apa ya Tuhan gitu. Dari situlah saya semakin cinta sama Tuhan Yesus. Biarpun saya digempur dengan masalah, dengan hinaan, dengan segala macam. Saya dihina, saya dicaci, saya dihujat. Katanya saya nanti ikut Tuhan Yesus, saya bakal kualat, saya bakal apapun. Tapi saya akan tetap mengikut Tuhan Yesus. Bahkan saya diancam, sama salah satu komunitas lah, katanya mau mendatangi saya karena saya memberitakan Injil. Kan saya penginjilan memang ke kampung-kampung, penginjilan ke kampung-kampung, dan itu atas biaya saya sendiri. Dan itu saya dilarang memberitakan Injil. Katanya saya mau dihakimi, mau didatangi, mau digeruduk gitu. Saya cuma berserah aja sama Tuhan. Tuhan pasti melindungi saya gitu kan. Saya bilang sama Ibu Indri, tenang, nggak usah khawatir, nggak usah panik, katanya Ibu Indri. Nggak usah panik. Tuhan Yesus melindungimu. Terus maju gitu. Saya terus maju. Saya nggak takut. Biarpun saya sudah
diancam sana sini. Saya mau diusir katanya. Saya sudah nggak takut lagi. Saya hanya berserah sama Tuhan Yesus gitu kan. Di situ penghinaan terus datang sama saya. Tapi karena Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih. Jadi saya mengasihi mereka. Saya tidak pernah dendam sama mereka. Saya berdoa buat mereka juga. Ampuni mereka Tuhan gitu. Jadi kasih itu terus. Karena juga waktu itu di tengah-tengah perjalanan saya, semua orang sudah menolak saya. Dan waktu saya di gereja, waktu saya mula-mula ikut Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang mengenal saya. Di saat saya menangis di gereja, ada beberapa orang yang langsung tumpang tangan buat saya, berdoa buat saya tanpa tahu saya ini siapa, tanpa tahu kalau saya ini orang yang amat berdosa, amat buruk di dunia ini. Bahkan menurut mata manusia, saya ini orang yang memang udah benar-benar nggak layak gitu. Karena buruknya saya. Tapi Tuhan mengangkat saya. Itulah, saya terima kasih banget sama Tuhan Yesus. Tuhan sudah memilih saya. Itu syukurnya sudah luar biasa bagi saya. Dan saya pernah sampai mengalami titik terendah. Saya tidak bisa makan. Saya tidak bisa bayar uang kos. Tapi Bu Indri selalu bilang ke saya, bilang begini, kamu tidak usah pikirin itu. Tidak usah, kalau memang Tuhan menempatkan kamu di situ. Kalau Tuhan sudah menempatkan kamu di situ, Tuhan pasti punya rencana yang baik buat kamu, rencana yang indah buat kamu, gitu kan? Selalu Bu Indri. Bu Indri ini orangnya keras sama saya. Kalau saya sudah lemah, saya udah nangis-nangis, dia selalu telepon saya. Jangan nangis gitu. Saya dibentak-bentak. Baca Alkitab, baca ayat ini. Baca sekarang, aku mau denger. Gitu kan beliau bilang. Saya baca terus. Tapi kalau saya masih menangis, dia suruh ulang lagi saya baca. Mau sampai 3 kali pun dia suruh saya ulang membaca. Saya sampai berpikir begini, Ibu Indri ini kok sama aja ya sama yang lainnya, kok nggak sayang sama saya gitu kan. Kok saya dibentak-bentak terus, padahal saya pengen curhat gitu kan. Dan saya baru sadar setelah semua yang terjadi dalam hidup saya, kalau didikan Bu Indri yang keras itu buat mendidik saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terus Bu Indri bilang begini, saya bukannya tidak mau membantu kamu, tapi Ibu mengajarkan kamu buat berserah lagi sama Tuhan. Kamu tidak usah pikirin kamu nggak punya kerjaan, kamu nggak bisa bayar uang kos, kamu nggak bisa makan, kamu nggak usah pikirin soal itu. Baca ayat ini, gitu katanya Bu Indri. Akhirnya saya baca hidup bukan cuma tentang roti saja kan, yang ayat Alkitab yang seperti itu. Oh iya gitu kan. Di situ biarpun pergumulan saya sudah banyak, saya nggak ada kerjaan, saya nggak bisa bayar kos, saya nggak bisa makan, tapi saya tetap melayani, saya tetap pelayanan, saya tetap datang ke kampung-kampung. Saya punya uang sedikit yang buat makan, tapi saya nggak pakai buat makan. Saya pakai buat ongkos ojek. Karena saya juga pelayanan nggak punya kendaraan kan. Jadi saya harus punya ongkos gitu kan mau pelayanan. Saya datang ke kampung-kampung, saya nginjili ke kampung-kampung. Di tengah perjalanan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Tuhan biarpun nggak punya apa-apa Tuhan, tapi aku suka cita Tuhan. Aku mau melayani Engkau Tuhan. Apapun itu Tuhan. Resikonya apapun Tuhan. Dan apapun juga yang aku hadapi Tuhan. Aku akan tetap terus mengikut Engkau Tuhan. Gitu. Dan semakin saya berserah sama Tuhan. Wow, saya tidak pernah merasakan kekhawatiran lagi. Saya tidak merasa khawatir tentang uang kos saya dapat pekerjaan atau apa. Saya mencari pekerjaan juga ya namanya
juga saya nggak bawa ijazah atau apapun gitu kan. Namanya pergi dari rumah kan, saya nggak bawa apa-apa. Saya pergi dari rumah cuma baju yang nempel di badan saya aja. Jadi kan sulit gitu. Dan semakin saya berserah sama Tuhan, saya lakukan terus. Saya lakukan terus yang menjadi tugas saya. Saya penginjilan, saya pelayanan terus. Dan saya pelayanan, saya tidak pernah meminta uang sepeser pun. Saya tetap pelayanan ke kampung-kampung. Apapun itu, mau punya uang, mau enggak pun, saya akan tetap jalan buat pelayanan. Gitu saya. Oke, misalnya saya cuma punya uang buat ongkos perginya, pulangnya saya mau jalan kaki Tuhan. Gitu saya sama Tuhan. Saya akan tetap melayanimu Tuhan. Uang tidak jadi masalah buatku Tuhan. Iblis tidak akan bisa iblis tidak akan bisa mengobrak-ngabrik ini untuk menghalangiku untuk melayanimu Tuhan gitu. Saya terus berserah sama Tuhan, terus berserah sama Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan pakai saya lebih dan lebih lagi. Saya dikasih karunia sama Tuhan di saat saya benar-benar berserah sama Tuhan. Dan sekarang saya menjadi pendoa syafaat di salah satu kantor yang ada menara doanya, begitu. Dan saya mulai bertumbuh iman saya dan terus bertumbuh sejak saya ikut kelas Alkitab online. Dan di situ Ibu Indri sama Bu Karolin benar-benar menggempur saya. Saya nggak henti-hentinya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Oh, ini semua rencana Tuhan. Tuhan mengutus seseorang yang benar-benar berpegang teguh sama firman Tuhan. Dan kalau dulu saya mau melakukan apapun, yang penting saya baik di depan manusia. Saya nggak peduli. Di depan Tuhan saya nggak peduli. Yang penting saya baik di depan manusia. Kalau sekarang saya sudah begini, nggak apa-apa saya dinilai buruk sama manusia. Yang penting Tuhan berkenan atas saya. Yang penting saya sudah hidup melakukan firman Tuhan yang diajarkan dalam firman Tuhan. Yang penting saya tidak melenceng. Itu terus saya terus minta bimbingan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Saya tidak tahu lagi seandainya Tuhan Yesus tidak menangkap saya, tidak memilih saya tidak tahu hidup saya seperti apa sekarang. Dan saya kalau ingat itu, ingat kebaikan Tuhan Yesus yang beracara dalam hidup saya nggak bisa menahan air mata saya. Tuhan Yesus benar-benar luar biasa. Dan saya mau mengabdikan hidup saya hanya untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan juga biarpun saya dapat beasiswa untuk sekolah teologi, saya nggak ambil. Saya minta Tuhan bimbing Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan bilang, saya merasa enggak, saya nggak mau sekolah teologi gitu kan. Saya hanya pengen melayani Tuhan gitu kan. Saya hanya pengen melayani Tuhan, memberitakan Injil gitu aja. Saya dalam hidup saya nggak pernah pengen jadi apa atau terkenal. Saya nggak pengen seperti itu. Saya hanya ingin memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang semakin ditinggikan, saya semakin rendah gitu aja saya di kehidupan saya ini. Karena kita juga nggak tahu hidup ini sampai kapan. Waktunya sudah semakin dekat gitu kan. Bisa saja saya meninggal hari ini juga saya bisa. Terus, dan Tuhan pada saat saya penyembahan, Tuhan mengizinkan saya melihat kematian. Dan di situ benar-benar mengerikan gitu. Kalau kita tidak mengenal Tuhan gitu.
Saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat untuk menuju ke surga. Makanya saya sekarang mengejar itu. Karena standar untuk masuk surga itu tinggi standarnya. Saya lagi sedang mengejar itu. Saya hanya ingin mengejar perkenanan Tuhan. Saya tidak peduli saya dibuang sama teman-teman saya, sama keluarga saya, sama siapapun. Saya tidak peduli. Dan juga saya tidak peduli saya nggak punya harta, juga saya nggak peduli. Tuhan Yesus juga dia nggak mempunyai tempat tinggal, tapi dia di surga. Itulah, saya nggak mencari harta di dunia, saya hanya mencari harta di surga. Perkenanan Tuhan yang saya cari, itu aja. Dan puji Tuhan, biarpun saya nggak punya keluarga, saudara-saudara seiman sayang sama saya. Semuanya peduli sama saya. Sampai waktu itu saya sempat mau diusir, saya mau dihakimi kan sama salah satu, sama orang seberang. Saya mau dihakimi. Tiba-tiba malam-malam Pak Muhammad KC telepon saya. Saya kaget, saya tanya, ini siapa? Oh, saya Pak KC gitu kan. Tahu sama siapa Pak? Nomor saya gitu kan saya. Dari malaikat. Pak KC bilang begitu ke saya. Saya bilang, puji Tuhan gitu kan. Ternyata banyak ya Tuhan ya yang Engkau utus buatku ya Tuhan ya gitu, buat melindungi aku gitu. Dan itu benar-benar luar biasa gitu loh. Tuhan Yesus benar-benar luar biasa. Saya tidak tahu kalau Tuhan Yesus tidak menangkap saya, tidak menebus saya, entah apa jadinya hidup saya. Dan biarpun sampai saat ini saya masih belum diterima sama keluarga saya yakin Tuhan Yesus punya rencana yang indah buat saya. Itu Pak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Cara Tuhan itu banyak untuk memilih akan anak-anaknya. Kita tahu bahwa dalam kitab juga seorang pelacur yang dilihat oleh manusia, mereka sangat jijik terhadapnya dan menganggapnya najis serta kotor. Tetapi disitulah ketika ia berlutut dan bersujud di kaki Tuhan, Tuhan Yesus telah mengampuni akan dosanya dan Tuhan Yesus telah memanggil dan memilihnya untuk menjadi pengikut Kristus. Nah sahabat Tuhan, demikianlah juga saudara kita ini. Ketika kita mau memiliki banyak dosa dan kita tahu bahwa manusia itu tidak pernah luput dari dosa. Tapi percayalah Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus akan umat manusia. Oleh sebab itu jangan ragu, jangan bimbang untuk memilih murtad menjadi pengikut Kristus. Terutama untuk saudara kita ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Dengan adanya kesaksian ini, semoga teman-teman kita yang tidak percaya bahwa manusia itu memiliki Tuhan atau dunia itu memiliki Tuhan. Sebab tidak ada kebetulan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini yang penuhi akan bumi ini, baik itu tanaman maupun manusia, itu semuanya hidup sendiri. Tetapi yang tentunya pasti ada Sang Penciptanya. Oleh sebab itu saudaraku, Sang Pencipta itu adalah siapa dan Juru Selamat itu adalah siapa? Hanyalah Yesus Kristus, Sang Pencipta dan juga Juru Selamat umat manusia. Ya sahabat Tuhan, kiranya kesaksian ini cukup sampai di sini dan semua kesaksian ini dapat memberkati saudara dan saya dan banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian berikut yang nanti akan kami bagikan. Amin.